Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Ramadhania, NPM 718-212-498. Di sini saya akan membacakan materi tentang motivasi. Baik, saatnya saya membacakan materinya. Motivasi adalah proses psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Di sini ada perbandingan pendekatan motivasi. Ada 3. Yang pertama, asumsi atau manusia tidak suka bekerja. Apa yang mereka kerjakan tidak begitu penting, tidak banyak orang yang bekerja kreatif. Hubungannya dengan manusiawi yaitu manusia ingin merasa berguna dan dapat memberikan kontribusi, dan manusia ingin menjadi bagian dalam kelompok dan diakui sebagai individu. Dalam bentuk MSDM, asumsi di sini adalah manusia tidak membenci kerja dan manusia ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia dapat bekerja kreatif dan mengendalikan diri. Yang kedua, kebijakan. Di tradisional itu kebijakannya manajer harus mengawasi lebih ketat. Pekerjaan harus dipecah-pecah ke dalam bagian yang sederhana, yang dapat dipelajari dan mudah dipahami, dan prosedur kerja harus dibuat, ditaati, dan dilaksanakan dengan adil. Dalam hubungan manusiawi, kebijakan yaitu manajer harus membuat setiap karyawan merasa berguna. Manajer harus memberi informasi kepada bawahan dan memberikan otonom atau keleluasan kepada bawahan. Dalam MSDM, kebijakan tersebut yaitu manajer harus mengoptimalkan karyawan, khususnya karyawan yang belum optimal. Manajer harus menciptakan lingkungan di mana bawahan dapat memberikan sumbangan sampai batas kemampuannya, sehingga keleluasan dari bawahan harus diperdalam. Dalam tradisional, yaitu ada pengharapan. Orang mau bekerja jika gaji menarik dan adil. Dan jika pekerjaan sederhana, bawahan harus diawasi dengan ketat dan prestasi mudah dicapai. Dalam hubungan manusiawi, pengharapan yaitu melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan dan membagi informasi kepada bawahan akan memenuhi kebutuhan merasa penting. Dalam MSDM, pengharapan adalah menaikkan partisipasi karyawan dalam efektivitas dan efisiensi kerja, dan kepuasan kerja akan semakin naik jika bawahan dapat mengoptimalkan tenaganya dan meningkatkan kontribusinya. Klasifikasi teori motivasi ada 3. Yang pertama, konten teori. Teori isi antara lain yaitu teori motivasi Maslow, teori motivasi Adelphi atau IRG. Yang ketiga, teori McClellan, dan yang terakhir teori Herzberg. 2. Teori proses yang tergolong teori motivasi proses. Teori penghargaan Vroom, model Porter-Lawler, teori keadilan atau equity approach. Yang terakhir, teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Dan yang ketiga, teori penguatan atau reinforcement theory, yaitu perubahan perilaku. Teori motivasi Maslow, Aldebaran, McClellan, Herzberg. Untuk Maslow ada fisiologikal, Aldebaran ada existence atau penyediaan kebutuhan biologis fisiologis. Sedangkan McClellan tidak ada, dan yang Herzberg hygiene, safety dan security. Di Maslow
Di teori Maslow ada safety dan security, sedangkan di Alder tidak ada. Begitupun juga McClellan juga tidak ada, dan yang Herzberg juga tidak ada. Yang ketiga ada di teori Maslow ada belongingness dan love. Di teori Alder ada relatedness atau identifikasi pribadi dengan orang lain. Untuk teori di McClellan ada need for affiliation. Dan untuk teori Herzberg tidak ada. Berikutnya di teori Maslow ada self-esteem, dan di Alder ada growth atau aktualisasi dan pengembangan diri. Dan di teori McClellan ada need for achievement, dan di teori Herzberg ada motivator. Dan yang terakhir di teori Maslow ada self-actualization. Di teori Alder tidak ada. Di teori McClellan ada need for power, dan di Herzberg tidak ada. Oke, motivasi Maslow's Hierarchy of Needs. Teori motivasi dari yang segitiga biru menjelaskan morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, acceptance of facts. Baik di warna hijau, esteem terdiri dari self-esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others. Baik yang di motivasi love atau belonging, yaitu terdiri atas friendship, family, sexual intimacy. Dan yang keempat dari motivasi safety, yaitu terdiri dari security of body, of employment, of resource or morality, of the family, of health, of property. And then yang terakhir ada teori motivasi psikologikal, yaitu terdiri dari breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion. Teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu diatur dalam urutan hierarki mengenai kebutuhan. Orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar atau tingkat rendah sebelum mengarahkan perilaku menuju kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. 5 tingkat kebutuhan Maslow mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama yaitu fisiologis, dan yang kedua keselamatan dan keamanan, ketiga kepemilikan sosial dan cinta, yang keempat harga diri, dan yang kelima aktualisasi diri. Teori X dan Y atau Douglas McGregor. Teori X adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan, di mana pada tahap ini seorang pekerja pada dasarnya diyakini tidak menyukai bekerja sehingga pekerja harus dipaksa dan diarahkan. Teori Y adalah asumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Manajer beranggapan bahwa pada teori ini semua pekerja memandang pekerjaan adalah hal yang alamiah, seperti beristirahat, bermain, maka dari itu pekerja dalam belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Teori motivasi Eric Alder. Teori Eric Alder merupakan hierarki kebutuhan yang terdiri dari 3 rangkaian kebutuhan, yaitu yang pertama eksistensi atau existence, penyediaan kebutuhan biologis atau fisiologis. Yang kedua hubungan atau relatedness, yaitu identifikasi pribadi dengan orang lain.
Yang ketiga, pertumbuhan atau growth, yaitu ada aktualisasi, pengembangan diri, pengetahuan, dan keterampilan. Sebagai tambahan terhadap proses progres kepuasan yang digambarkan Maslow, Alderfer menyatakan bahwa jika seseorang merasa frustasi dalam usahanya memuaskan satu tingkat kebutuhannya, dia mungkin akan kembali ke tingkat kebutuhan yang lebih rendah. Teori motivasi Frederick Herzberg. Penelitian Herzberg mengungkapkan adanya dua rangkaian faktor yang penting. Yang pertama, motivator merupakan kondisi intrinsik yang mencakup pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab kerja, pengakuan, dan kesempatan untuk berkembang. Dan yang kedua, faktor hygiene merupakan kondisi ekstrinsik dan mencakup gaji, kondisi kerja, dan keamanan pekerjaan. Dalam pandangan Herzberg, hanya motivator atau intrinsik yang memberikan kontribusi terhadap kepuasan. Oleh karena itu, motivator memiliki kekuatan untuk menyediakan motivasi. Kebutuhan akan pencapaian atau McClelland. McClelland telah mengembangkan serangkaian faktor deskriptif yang merefleksikan kebutuhan tinggi akan pencapaian, yaitu yang pertama, kebutuhan akan pencapaian atau need of achievement adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Kebutuhan akan kekuasaan atau need of power, kebutuhan yang membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan afiliasi atau need of affiliation, keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.